Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau kenalan dulu, nama saya Eca dari Cibino. Aisyah. Eca. Oh, Aisyah. Saya apa ya? Saya mau cerita dulu. Saya pernah kehilangan seseorang yang bikin saya harus ke rumah sakit ya. Terus pada saat itu 2 tahun itu saya merasa deket banget sama Allah. Tapi lama-lama kok capek gitu. Soalnya gini-gini terus pertanyaannya gimana sih cara biar deket lagi sama Allah. Sholat sih masih sholat, cuma masih beribadah mah kayak cuma buat wajib aja gitu. Udah nggak minta apa-apa lagi, udah capek aja gitu 2 tahun kayak gitu aja. Ustaz. Asyik. Jadi faidah farakta itu artinya kalau kamu udah kosong. Arti udah kosong itu udah selesai dengan masa lalu. Udah selesai, nggak ada lagi sisa-sisanya. Udah mulai rilis, udah mulai ridho, udah mulai ikhlas dengan masa lalu. Fansober, baru kamu bisa bersungguh-sungguh tentang masa depan. Dan kalau orang belum bisa fansob, belum bisa fokus dengan masa depan, kemungkinan salah satunya adalah dia belum selesai dengan masa lalu. Dia belum rela, dia belum ikhlas, dia masih menyayangkan, masih mempertanyakan kenapa, kok bisa gini, seandainya, masih ada kata-kata itu dalam pikirannya. Maka itu dulu yang dibereskan dengan belajar tentang ridho kepada takdir, berbaik sangka kepada rencana Allah. Ketika udah selesai, nanti baru fokus ke fansop. Apa itu fansop? Yang tadi, fokus kepada hal-hal yang bisa membuat kamu lebih berharga lagi gitu. Ini yang disebut dengan mengupgrade diri atau meningkatkan value diri. Eca jangan cuma menjalani 2 tahun itu dengan sebuah kewajiban ibadah aja, tapi coba isi juga hari-harinya. Kan kita ibadah itu nggak 24 jam ya, mungkin lebih ke kayak ibadah 5 waktu dan beberapa ibadah lain. Tapi coba Eca tuh punya project yang bikin Eca tuh feel alive itu apa? Gak harus semua akademik juga, pokoknya yang feel alive selama itu positif, yang bikin Eca bergairah, yang bikin Eca ngerasa kayak ini the meaning of life-nya aku gitu, atau ini the reason of life-nya aku dihidupkan untuk ini, untuk misi ini, untuk project ini. Bisa humanity, bisa bahkan sekedar entertain, hobi atau apapun yang tetap bermanfaat. Maka kalau itu bisa ditemukan dan bisa fokus ke situ, lalu meningkatkan value dan upgrade diri, insya Allah 2 tahun itu nggak akan kosong. 2 tahun itu nggak akan kerasa hampa begitu, kayak plain gitu, enggak. Pasti ada gregetnya gitu di 2 tahun, dan hasilnya juga nanti kerasa. Nah, coba Eca sekarang lebih fokus lagi ke hal-hal yang kayak gitu. Hobinya apa, kesenangannya apa, self rewardnya apa, kemudian kira-kira proyek-proyek yang meaningfulnya itu apa bagi Eca yang bisa dijalankan, sehingga selalu punya energi untuk itu, nggak habis-habis energinya. Itu tuh bisa bikin kita bangkit lagi. Dan saya kenal banyak orang yang kayak gitu. Bahkan proyek yang dia kerjakan sekarang itu tuh nggak nyambung dengan background pendidikan dia dulu. Dia dulu kuliahnya di apa, tapi proyeknya sekarang di mana gitu. Dulu dia kuliahnya misalnya di ada teman saya kuliahnya di pertanian. Bukan pertanian. Wah, itu kamu nih. Bolehlah kamu nih ya, kamu ini salah satu contoh inspirasi ya. Kamu nih dulu kan kuliahnya pertanian ya, tapi karena passionnya kamu itu adalah di radio, di TV, di public speaking, akhirnya kamu itu value-nya, terus eksisnya justru di apa yang kamu ini passion. Kalian kalau mau tahu siapa kamu nih, salah satunya nih ya, saya kasih bocoran nih. Kalian tahu Smash kan? Tahu boyband yang dulu tuh, kamu itu penulis lagunya Smash. Jadi dia orang penting dari itu. Jadi soal kamu itu penulis lagunya Smash, pas TV di apa, Trans ya, di Trans, di apa?
lihat. Di BBC terus radio, di radio juga host radio tadinya, padahal dulu kuliahnya beban ya, kok bisa kan gitu. Dulu kuliahnya di pertanian, sekarang malah di dunia penyiaran dan jadi MC kondang gitu kan. Nah itu namanya memang udah menemukan sesuatu yang dia passion banget dan dia jalanin, nggak harus relate juga dengan background pendidikan gitu. Yang saya pengen sampaikan aja, tau nggak kenapa Eca susah banget dekat sama Allah? Salah satunya adalah Eca itu sebetulnya belum lepas gitu dari masalah, belum benar-benar rilis. Nah, cara rilisnya itu coba distrikkan pikiran Eca dengan hal yang lebih positif. Nanti mendekatkan diri kepada Allah itu menjadi bagian dari kebutuhannya Eca sekarang gitu. Aku pengen sukses ya Allah, kan energinya udah lebih positif ya. Karena kita kalau mendekatkan diri ke Allah dengan energi yang belum berito, masih mempertanyakan, itu sulit. Atau kalau Eca merasa udah aku udah rilis sudah masalah, tapi susah banget mendekatkan diri sama Allah. Oke, sekarang saya kasih satu clue aja, banyakin istighfar. Udah, Ya, banyakin istighfar. Kenapa? Antara kita dengan Allah itu penghalangnya cuma satu, dosa. Jadi kalau misalnya kita merasa susah banget mendekat, ya udah pastinya penghalangnya dosa. Saya nggak ngejajing Eca dan dosa karena semua kita pendosa kan. Tinggal ada rasa yang kayak tiba-tiba gampang dekat, kadang-kadang susah banget. Nah itu jangan istighfar, bersihkan dari dosa. Karena tidak ada yang menghalangi kita dari Allah selain dosa. Tapi itu aja belum bisa membuat kita itu benar-benar bisa mengisi sisa-sisa waktu kita dengan produktif dan bangkit. Makanya selain ibadah, selain mendekatkan diri pada Allah, coba isi tadi dengan hal-hal tersebut.